가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Jadi saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Nah, apa sih itu kebijakan pendidikan? Jadi kebijakan pendidikan adalah kumpulan peraturan dan langkah-langkah strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun fungsi dari kebijakan pendidikan itu sendiri yaitu sebagai pedoman yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Nah, adapun tujuan dari kebijakan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kebijakan pendidikan itu sangat penting ya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, adapun karakteristik dari kebijakan pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan, yang kedua yaitu legalisir, yang ketiga yaitu operasional, dan yang keempat yaitu dibuat oleh orang yang berwenang. Jadi tidak sembarangan orang yang membuat kebijakan pendidikan. Nah, adapun komponen-komponen yang ada dalam kebijakan pendidikan ada 4 juga. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu rencana, yang ketiga program, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan. Nah, baik, selanjutnya adalah inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah perubahan pendidikan secara sadar, sistematis, dan terencana yang didasarkan pada perkembangan zaman. Jadi di sini pendidikan akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman melalui pembaharuan yang sesuai dengan zaman tersebut. Nah, adapun model-model dalam perkembangan inovasi pendidikan, yang pertama yaitu model top down, di mana pemerintah membuat kemudian diturunkan kepada bawahannya ataupun atasan kemudian diturunkan ke bawahan. Selanjutnya yang kedua yaitu model bottom up, di mana model di sini dibuat dari bawah kemudian dia melakukannya sendiri. Jadi mereka yang membuat, mereka juga yang melakukannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada guru. Kita harus melihat kemampuan dari guru tersebut, harus melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Yang kedua peserta didik, yang ketiga fasilitas, yang keempat tujuan. Kemudian yang kelima ada kurikulum, dan yang terakhir adalah sosial masyarakat. Nah, selanjutnya adalah formulasi kebijakan pendidikan. Apa sih itu formulasi kebijakan pendidikan? Nah, formulasi kebijakan pendidikan adalah suatu proses perumusan ataupun penciptaan langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan tujuan yang telah kita tetapkan dalam bidang pendidikan. Nah, adapun bagaimana cara kita melihat keefektifan dari formulasi kebijakan pendidikan, yaitu kita melihat bahwa adanya tekanan-tekanan dari luar, kemudian adanya kebiasaan lama. Nah, adapun caranya untuk menentukan bagaimana cara menentukan dari formulasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu kita harus menentukan masalah ataupun kita harus mengkaji apa permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu perumusan, yang ketiga yaitu pengelolaan. Kita susunlah berdasarkan dari masalah-masalah yang kita dapat. Setelah itu kita uji coba, setelah diuji coba dievaluasi. Selanjutnya adalah karakteristik dan proses inovasi pendidikan. Nah, karakteristik dari inovasi pendidikan itu sendiri bisa kita artikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh ide, barang, ataupun proses yang bisa diartikan oleh masyarakat secara umum yang bisa dirasakan perubahannya, misalkan pengembangan dari inovasi pendidikan tersebut. Nah, adapun 4 langkah-langkah atau tahapan dari proses inovasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu proses penciptaan, di mana di sini ide-ide diciptakan melalui permasalahan yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan atau desain. Jadi di sini sudah dalam bentuk konkret dan juga berwujud. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi, bagaimana kita mengimplementasikan di dunia pendidikan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana untuk mengesahkan, bisa dikesahkan, artinya di sini bisa dipakai oleh seluruh kalangan. Selanjutnya adalah legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Legitimasi dalam bahasa Yunani yaitu leg, yang artinya hukum. Nah, adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legitimasi artinya suatu keterangan atau pernyataan
yang sah diatur dalam undang-undang. Nah, adapun legitimasi kebijakan pendidikan tersebut sangat penting yang dilakukan setelah perumusan dari kebijakan pendidikan ini. Nah, bagaimana caranya? Karena dalam hal tersebut legitimasi pendidikan sangat penting karena untuk menjalankan sehingga sah dalam peraturan yang ada. Nah, adapun proses dalam legitimasi pendidikan yaitu pemerintah dapat memberikan pertanyaan kepada masyarakat apakah inovasi pendidikan yang telah diterapkan itu sudah sesuai. Nah, bisa juga kepada tokoh-tokoh yang berwenang apakah mereka sudah menyetujui proses tersebut sehingga dalam legitimasi pendidikan, inovasi pendidikan itu bisa kuat sehingga dalam prosesnya nanti tidak akan ada lagi tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Oke, selanjutnya yaitu implementasi kebijakan pendidikan. Nah, kita harus tahu bagaimana kebijakan pendidikan bisa benar-benar berdampak di sekolah dan masyarakat. Kuncinya adalah implementasi kebijakan pendidikan. Proses penting yang membawa ide ke dalam tindakan nyata. Nah, apa itu implementasi? Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan sumber daya manusia, dana, dan kemampuan organisasi. Nah, kebijakan pendidikan sendiri bukan sekedar aturan tertulis, tapi acuan utama dalam mengatur perilaku, membentuk tata nilai, dan menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, fungsi implementasi itu sendiri adalah yang pertama menetapkan arah kebijakan, yang kedua menjadi pedoman, yang ketiga mengatur kegiatan pendidikan dan mengarahkan hubungan dengan masyarakat serta pemerintah. Dengan fungsi ini kebijakan bisa dijalankan lebih efisien dan hasilnya terasa nyata. Selanjutnya adalah strategi inovasi pendidikan. Nah, menghadapi tantangan pendidikan masa kini, kita butuh lebih dari sekedar perubahan. Nah, kita butuh inovasi yang strategis. Nah, strategi inovasi pendidikan adalah rencana menyeluruh untuk membawa pembaruan nyata dalam sistem pendidikan demi mutu yang lebih baik dan relevan. Nah, tujuan dari ruang lingkup, tujuan utama strategi ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Inovasi mencakup kurikulum baru, teknologi pembelajaran, metode aktif, dan penguatan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan kreativitas. Nah, adapun proses dan inovasi yaitu bukan tidak instan. Prosesnya mencakup yang pertama identifikasi kebutuhan, pengembangan ide, semua ini harus didukung oleh kolaborasi dan komunikasi dan semua pihak. Nah, 4 strategi utama dalam strategi pendidikan yang digunakan. Yang pertama itu fasilitas, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah rujukan, yang keempat pelaksanaan. Nah, setiap strategi punya kelebihan tetapi keberhasilan sangat tergantung pada kondisi kesiapan dan pendekatan yang digunakan. 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터